حبيبي محمد 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 خير المرسلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما وسعه علم الله. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara jamaah sholat Idul Fitri 1441 Hijriah Masjid Jami Al-Mujahidin Pisangan Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, merayakan hari besar Islam Idul Fitri dengan tak henti-hentinya mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih atas nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam sebuah ayat, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan terus-menerus bersyukur, berterima kasih kepadanya. Selain itu juga kita berharap bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kondisi yang sangat sulit ini, di mana masyarakat dunia sedang diuji dengan pandemik COVID-19. Kita memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan menambah kesabaran kita, sehingga kita masuk dalam sebuah ayat, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Aidin aidat Masjid Jami Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh suami tercintanya Sayyiduna Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala atas musibah yang menimpaku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Doa beliau
permohonan beliau diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau diberikan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya, bahkan tidak ada bandingannya. Apa ganti tersebut? Seorang suami, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, panutan semesta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min abdin," tidak seorang hamba, tusibuhu musibah, yang tertimpa satu musibah, fayaqul, lalu dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadanya juga kami akan kembali. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala, ganjaran terhadap musibah yang menimpaku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Illa ajarahullahu fi musibatih, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala baginya, memberikan ganjaran baginya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia suka atau tidak suka pasti akan diberikan musibah, pasti akan diberikan ujian. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya musibah, ujian, cobaan pasti akan menimpa setiap orang. Kisah Sayyidatuna Ummu Salamah yang disebutkan tersebut mengajarkan kepada kita, sekaligus memberikan semangat, stimulus, bahwa musibah yang menimpa, ujian yang menimpa, cobaan yang menimpa akan berbuah kebaikan, akan berbuah pahala manakala diiringi dengan kesabaran, akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengkhawatirkan adalah ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah itu berbuah murka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, innal halakah kullal halakah an ta'mala sayyi'at fi zamanil bala, sungguh kebinasaan di atas kebinasaan adalah engkau melakukan keburukan-keburukan, engkau melakukan dosa, engkau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan fi zamanil bala, pada saat bala, pada saat musibah itu terjadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yang seharusnya kita mendapatkan pahala daripada musibah yang menimpa kita, kita malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengkhawatirkan adalah ketika kita sudah susah hidup kita di dunia, diberikan kemiskinan, disempitkan rezeki kita, interaksi dengan manusia tidak baik, interaksi dengan keluarga tidak baik, interaksi dengan masyarakat tidak baik, di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kisah Sayyidatuna Ummu Salamah mengajarkan kepada kita bahwa musibah yang diberikan Allah di belakangnya menyimpan keberkahan manakala diiringi dengan kesabaran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selamanya negatif. Justru apabila kita mau memahami, banyak musibah itu yang berkonotasi positif. Setidaknya ada 6 bentuk musibah apabila kita mau memahami musibah-musibah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Yang pertama, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak, pasti akan kami uji. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah dia beriman atau tidak, apakah keimanannya benar atau sekedar kata-kata. Musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Yang kedua,
musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peningkatan derajat. Hal ini sebagaimana ditanyakan oleh sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat, yang paling pedih ujiannya di dunia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya." Orang yang paling berat, yang paling banyak, yang paling pedih ujiannya di dunia adalah para nabi. Summal auliya, kemudian para wali, dalam riwayat yang lain summas salihun, orang-orang yang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Layaknya orang yang bersekolah, yang belajar, apabila ingin naik kelas harus melewati ujian-ujian. Musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Yang ketiga, musibah diberikan sebagai bentuk kecintaan atau mahabbah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, menyukai seseorang, pasti Allah akan memberikan ujian, memberikan bala. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau diuji dengan ujian yang sangat berat. Ulul azmi di dalam Al-Quran, kenapa disebut ulul azmi? Karena ujian yang diberikan kepada mereka lebih berat daripada ujian yang diberikan kepada selain mereka. Apabila kita merasa musibah COVID-19 ini berat, sulit, maka ingatlah orang-orang yang lebih baik daripada kita. Pasti ujian mereka lebih berat daripada kita. Musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah, kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Yang keempat, musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yusibul mu'min syaukah." Tidak seorang mukmin tertusuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih dari itu, yang lebih banyak dari itu, yang lebih besar daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan daripadanya, mengangkat baginya satu derajat. Musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Yang kelima, musibah diberikan sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk indar. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka yang selalu mengabaikan perintah-perintahnya, yang selalu mengabaikan larangan-larangannya, yang tidak peduli dengan halal haram, menghalalkan segala cara, mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal, tidak peduli rambu-rambu, injak bawah, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, tidak peduli rambu-rambu. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terhadap orang-orang yang demikian, diberikan kelumpuhan, rumahnya terbakar, anaknya meninggal semua, usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Masih untung diberikan ujian di dunia, ada kesempatan untuk taubat. Tetapi ketika kita tidak ditakdirkan untuk bertaubat, maka tidak ada kesempatan. Sebagaimana Fir'aun ingin bertaubat ketika berada di dalam lautan, ditenggelamkan oleh Allah, ruhnya sudah sampai kerongkongan, tidak ada kesempatan untuk taubat. Yang terakhir, musibah diberikan sebagai bentuk azab, tetapi azab di sini bukan adzabul istisal yang sampai ke akar-akarnya. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diazab dengan azab yang sampai ke akar-akarnya, habis semua. Yang tersisa hanya orang-orang yang beriman. Umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diuji dengan adzabul musibah. Itu pun kalau di dalamnya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah, terhadap fitnah, terhadap azab, terhadap ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja,
orang soleh pun akan terkena. Manakala ada kemungkaran, diam saja. Manakala ada kezaliman, diam saja. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Musibah yang menimpa kita sejatinya menyadarkan kita bahwa kita ini dhaif, lemah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita banggakan di hadapan makhluk-makhluknya? Dengan musibah Covid ini kita diberikan kesadaran bahwa kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk nano yang hanya bisa dilihat dengan teleskop mampu menggemparkan dunia, maka bagaimana dengan nanti huru-hara akhirat, huru-hara hari kiamat? Manusia sangat lemah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita besarkan di hadapan makhluk-makhluk Allah? Kita sekarang ada di Pisangan Barat. Pisangan Barat ini bagian daripada Cirende. Cirende bagian daripada Ciputat. Ciputat bagian daripada Tangerang Selatan. Tangerang Selatan bagian daripada Banten. Banten bagian daripada Indonesia. Indonesia bagian daripada Asia Tenggara. Asia Tenggara bagian daripada benua Asia. Di bumi ini, di dunia ini setidaknya ada 6 benua. Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa, Antartika. Kita berada di benua Asia. Di Asia ada Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada Indonesia. Di Indonesia ada Banten. Di Banten ada Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan ada Ciputat. Di Ciputat ada Cirende. Di Cirende ada Pisangan Barat. Di dalamnya ada Masjid Jami Al-Mujahidin. Dan kemudian ada kita. Ketika ditanyakan kepada ahlinya, ahli perbintangan, astronomi, bagaimana bumi ini yang di dalamnya ada 6 benua digambar dalam satu peta alam semesta, sebesar apakah? Kemudian mereka menjawab, ya tidak terlihat sama sekali. Bumi itu ya setitik itulah. Ada yang lebih besar, makhluk Allah itu 2 kali lipat daripada bumi. Ada yang lebih besar 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, beribu-ribu kali lipat besarnya daripada bumi. Bahkan berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lipat makhluk Allah yang besarnya daripada bumi. Lalu kita sekecil apa? Apa yang mau kita banggakan? Kita sudah resah dengan makhluk Covid yang kecil ini. Manusia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kecil, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan anugerah terbesar, al-mu'jizah al-mustamirrah, mukjizat abadi sepanjang masa, yaitu Al-Qur'an Al-Karim yang tidak diberikan kepada selain kita. Maka layaknya kita meniru baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah diampuni kesalahan-kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Beliau masih tekun beribadah, beliau masih semangat beribadah sehingga kakinya bengkak sampai heran istrinya, "Ya Rasul, bukankah sudah diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah aku tidak senang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syukur harus ada sabar. Di dalam sabar harus ada syukur. Tidak ada yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Semuanya secara kebenaran, artinya benar-benar terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah Covid ini konspirasi, senjata biologis, senjata pemusnah massal dan lain sebagainya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, semua akan terjadi.
Sabar harus ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sebuah ayat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Syukur juga harus ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam sebuah ayat, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika engkau bersyukur, Allah akan ridha terhadapmu. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian, mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya, dan kita berharap mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Ramadan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf kita, baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya diijabah, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semuanya menjadi kebaikan yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majjid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna bi dhunubina fa anta alaina qadir waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حبيبي محمد